إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين ولسائر جميع أولياء الرشاد والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا والواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة عندما الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat rahmat taufik dan hidayah serta inayahnya Allah pada saat pagi hari ini kita dapat bersama kembali berada di majelis ilmu sesudah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk di majelis ilmu pula pada saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah berikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat hari ini kita sudah beberapa hari memasuki adalah bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini adalah merupakan sesuatu bulan yang mulia. Awalnya adalah rahmat, pertengahan itu maghfirah, dan akhir dari bulan ini adalah itqum minan nar. Jadi kita kelepasan daripada api neraka jahanam. Jadi awal dari bulan ini kita banyak memohon kepada Allah suatu rahmatnya, suatu pertolongannya. Pertengahan bulan kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan kita, kehilapan kita yang kita terlaksanakan sesuatu barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu zahir, apakah itu batin. Maka justru itulah pada bulan ini kita banyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Karena setiap manusia itu adalah daripada kesalahan dan kekhilafan. Yang ini nantinya akan menyesatkan kita masa hidup di dunia dan masa hidup di akhirat. Karena disebutkan oleh Rasulullah itu disebutkan suatu adalah kesalahan itu akan mendapat suatu wazirah itu kotorannya kita. Istilah kotor itu kan kadang apanya aja yang kotor itu pasti sudah ada menyamanakan. Ibarat baju nih kita lihat, nah kalau nyaman kita pakai. Ibarat kendaraan atau riga ya mantap. Masjid pokoknya kenapa nanya kotor? Itulah juga mungkin kehidupan di dunia ini manusia itu apabila ditimpakan oleh sesuatu yang qadirah, yang kotor, itu pasti dalam kehidupan itu bahasa kitanya banyak mogoknya daripada majunya. Maka justru itu supaya kita lancar dalam kehidupan, khususnya kita beramal dengan ilmu dengan amal. Rasulullah SAW pernah menjelaskan yang paling utama pada saat di akhir adalah zaman nanti di kalangan umatku, kata Nabi. Yang paling afdal itu adalah menuntut ilmu, nisbah amal dan ibadah seseorang hamba. Jadi orang menuntut ilmu itu
afdal dari kita akhir zaman ini, karena pada akhir zaman ini ujar kita ilmu-ilmu agama itu semakin luar, semakin hilang, semakin ada tapi ada. Kenapa? Karena ulama-ulama yang soleh itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kayak ibarat laksana di rumah kita nih. Allah tuh ada mengambil garisnya ada, cuma pada ringannya. Bisa beresnya. Nah, kalau meninggalnya wafat seorang ulama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 baru tahu ada gantinya. Tapi kalau gubernur presiden mati, atau gubernur mati, atau bupati isok ada gantinya. Nah, inilah merupakan sesuatu adalah yang kita perhatikan. Karena menurut Nabi kan Qawwamud dunya bi arba'ati asya. Tegak dan jayanya dunia itu kata Nabi kita dengan sebab 4 sesuatu. Jadi jaya dunia, tegak dan kesekitannya jaya dunia dan tetap dengan sebab 4 sesuatu itu. Bila kadana 4 kita ada akan jaya dunia, pada akan tegak dunia ini, pada akan bagus. Apa dulu? Yang pertama itu kata Nabi bi ilmil ulama. Yang pertama itu dengan sebab ilmu ulama. Yang pertama. Kenapa? Karena laula ada ulama la alaqal jahilun. Walaula alimul ulama la alaqal jahilun. Jikalau seandainya ada ilmu ulama, maka celakalah orang-orang yang jahil. Jadi ngomong ada ilmu ulama dan orang-orang jahil itu celaka. Kenapa jadi celaka? Kalau orang ada ilmu, karenanya jahil, amal ibadahnya, doanya, semua apa yang dia minta itu kada akan menimbulkan hasil. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Man amila bila ilmi fahuwa mardudun. Orang beramal tanpa ilmu itu ditolak. Nah, seperti juga kita kenalkan puasa. Kita amal dan ibadah ini ada yang mudahnya itu berat, gawiannya itu berat, ada juga gawiannya itu ringan, tapi mudahnya itu berat. Dana ada kita biayanya, jadi kita mudahnya, tapi gawiannya berat. Maulah masjid, maulah langgar, itu kan biayanya dana, gawiannya berat. Ada gawiannya itu berat, tapi mudahnya ringan. Ya puasa. Puasa nih gawiannya berat, tapi mudahnya ringan. Hanya niat. Makanya orang ketinggalan niat itu adalah ada puasanya. Maka sebagian dari ulama kita disuruh kita itu supaya Ramadan itu niat membuja. Maklumlah kadang-kadang kita bisa ada ingat berniat, tapi amal kita sudah berniat dengan niat tunggu dalam hari. Saya puasa dia sebulanan, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nabi Rasulullah syarikul liki, fardu lillahi ta'ala. Saya puasa sebulanan, fardu atasku karena Allah. Nah, di samping daripada bulan itu ada di antara kita semua ada ingat berniat, tapi kita sudah ada niat tunggu. Nah, itu sah, karena ada niat. Karena semua amal dan ibadah tanpa ada niat itu adalah ada salat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu kata Nabi kita adalah dalam niat, dan apa yang kita niatkan maka itulah akan kita peroleh. Nah, makanya itulah Ramadan ini. Jangan ibadah pemilu adalah umum, langsung, bebas dan rahasia. Nah, ini Ramadan umum kita, siapapun juga orangnya, kayak apapun juga keadaannya, langsung aja
Karena kita amalkan mudah, yang paling mudah dalam kita, yang kita mengetahui daripada sesuatu hasil daripada kita menonton. Langsung kita amalkan, bebas saja kita berduduk, berdiri, berubah, malam, siang. Nah, bebas dan rahasia. Nah, apa kita amalkan? Nah, apa kita gawi pada saat adalah di bulan Ramadan ini, itu ada mengandung rahasia. Allah akan melipat gandakan daripada semua amal daripada seseorang hamba yang ia melakukan dengan ilmu dan amal. Maka oleh itulah di bulan Ramadan ini kita duduk di majelis ilmu, Allah menulis pahalanya bagi orang yang duduk di majelis ilmu itu dengan tiap-tiap satu langkah sama ibadah 1 tahun. Dan aku, kata Nabi, menjaminnya beserta aku nanti di bawah aras, ada di dalam surga. Itu dapat daripada jaminan Rasulullah. Ini orang berduduk di majelis ilmu bulan Ramadan, nang ia pulang mulai di rumah itu, setiap langkah itu Allah memberi ibadah sama ibadah pahalanya 10. Hitung aja mulai di rumah kita sudah berapa langkah kita. Banyak benar berarti amal ibadah kita. Nah, ini di bulan Ramadan ini orang mengucap zikir, tasbih, sholawat dan istighfar. Ini perlu juga kita mengetahui naharan zikir tuh. Ada zikir bil lisan dengan lidah, ada zikir bil jinan dengan hati. Arti zikir itu kita ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kayak apa? Artinya kita mengetahui bahwa Allah lah yang maha wujud, Allah lah yang patut kita sembah, Allah lah yang patut kita sesuatu yang kita maksud hanya kepada Allah. Makanya di dalam doa itu bukan sekadar kita membaca aja, bukan sekadar kita mengangkat tangan aja, tetapi dilandasi jalan lawan ilmu. Kayak apa ilmunya? Nah, doa itu kita baca, kita perhatikan lawan hati kita, ingat kepada Allah. Yang kita meminta hanya kepada Allah. Dengan syarat yang lebih afdal, kita angkat kedua tangan kita nafas sama mana atas langit. Nabi itu setiap meminta sini sampai kelihatan setiap Nabi itu mengangkat tangan. Saking berhajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulut mengucap, hati kepada Allah, kemudian mengangkat kita tangan kita atas sana. Nah, itu doa yang cepat jadi dikabulkan oleh Allah. Amun kita baca doa, hati kita kehumaan kepada Allah mengabulkan doa. Kita membaca hati kita utamanya berkejualan. Nah, ibarat orang tempat buruh umpamanya. Nah, itu kan kalau memberikan sesuatu, nang bujur-bujur memberikan sesuatu hanya Allah. Makanya zikir itu ada mempunyai 35 fadilatnya atau kelebihannya ketimbangan ibadah lain. Maka zikir itu nyawa diucap, ada ngalih diingat, ada susah dihitung. Zikir la ilaha illallah, nyaman kalau dibaca itu handal lagi zikir itu. Kita ketahui apa dalam makna dan tujuan zikir dan hakikat zikir. Makna zikir itu la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan yang maha ada, hanya Allah. Tiada Tuhan sebenarnya
yang aku sembah hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya aku memohon dan aku bermaksud hanya Allah. Nah itu makna la ilaha illallah itu. Amun kita maknakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah sebenarnya malaikat Allah, itu kan umrah adalah masuk Islam. Amun kita sudah Islam ini, kita mengetahui bahwa Allah itu bersifat wujud. La wujuda bagiku, la sifat bagiku illallah. Tidak ada suatu wujud hanya Allah. La wujuda bagi, tidak ada sesuatu yang ada hanya Allah. La mawjuda illallah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Semuaan ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita pandang kepada yang semuaannya itu adalah daripada Allah. Billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, wa ilallah kepada Allah. Ini yang jujurnya orang. Amun orang ini kena mati, ya kita wafat sama ya. Tapi kita amun kita dari tanah, kembali kepada tanah. Na'udzubillah, ini santapan ulah ala santapannya. Nang bujur kata billah wa minallah wa ilallah, sesuai dengan bendera orang yang meninggal. Apa benderanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang ada jenengnya apa? Hijau tulisannya hijau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali kepada Allah. Ini orang sama. Bila kita dari tanah dijadikan kembali kepada tanah ini, ya kita. Orang dikatakan lawan zikir ini, tidak ada suatu yang aku ingat yang diperintahkan oleh Allah. Allah lah memerintahkan aku ingat kepadanya. Nah selamat nih orang ini. Ya terkadang kita berzikir lagi, asik berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nanti kita ingat bukan Allah. Macam-macam kita kadang-kadang ya tadi ingat terlalu dunia, ingat lawan suatu perkara, ingat macam-macam. Nah itu tuh. Makanya kita memulai zikir itu kan dulu ucapkan, tarik nafas dulu, tarik nafas. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan hanya yang maha ada itu Allah sebagai Tuhan. Nah itu tuh tarik nafas itu. Udah 3 kali kemudian disambut dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah hanya kita melaksanakan zikir. Limbah itu Pak, berapa kita berzikir? Umpamanya 100, 1000, 10.000 kita berzikir. Tutup karena zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu ditutup bersih kita zikir itu. Orang bari menyambut amal dan ibadah itu jadi kunci supaya jangan sampai lulus. Nya bila amal ibadah kita bilang udah kita kunci karena ini bisa lulus dan kita bisa lulus. Nah, istilah rumahnya Pak kita tinggalkan kalau Pak ada kita kunci antara bisa dicolong orang, bisa dicuri orang, ditutupnya iblis nih sang halusnya menggoda merayu lawan manusia. Kadang-kadang kita imbah berzikir, imbah tahlil jual hari, imbah baca tasbih, baca tasawuf, baca sholawat. Bagus jujurnya, hakikatnya tuh bagus, bacaannya bagus dan tujuannya pun pas. Zikir tadi
Tonton kita berzikir, lalu ingat itu asal bangga kita. Nih ibadah nih. Nah itu kan ujung mananya. Nah habisnya amal dan ibadah kita hilang. Ataupun riak dia Tuhan minta pandang kita. Sum'ah itu minta dengar. Takabur itu merasa diri besar. Karena bahwasanya fadilatnya orang sholat pertama tahajud, sholat taubat, sholat witir itu kan luar biasa itu. Fadilahnya nih. Kalau waktu kurang banyak berhimmat yang menggawi, tak di rumah harus sendirian. Apa di hatinya? Asa aku sudah mau ibadah. Asa aku iya tadi apalagi mintuha ada ulama mana mintu. Surang arti ibadah. Nah itu iblis itu di dalam hati. Nah makanya itulah kita banyak tidak membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu banyak tidak dibaca. Kemudian kita rajin dan kemudian kata Imam Ahmad Al-Ghazali, jangan dibiarkan syaitan itu bertempat di dalam jiwa kita. Jangan pukul aja sini, tahun kayu kematian ini. Lawan zikir, kan zikir itu kita duduk dengan duduk tawarruk. Tawarruk itu ya kayak duduk dalam tahiyat awal sembahyang, itu duduk tawarruk namanya. Mulailah zikir itu sudut kanan ashabul yamin dari kanan itu la ilaha dan pertengahan pas belujuran hati kita, belahan jiwa kita, belahan diri kita, angkat kepala kita la ilaha illallah, Quran sebelah kiri. Nah itu ya. Jadi kita sehari ke sehari itu jangan lupa itu. Ketika kita duduk sampai akan kita pukul iblis sampai adanya. Ini nama hancur, meluluhkan dan memusnahkan amal dan ibadah kita. Amalnya dimusnahkannya. Padahal kita sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, usul mana kita ini semua. Lalu ingatkan iblisnya musuh kita di dalam saripot jurang bahari. Nah itu tuh. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang sudah beriman, ini dipanggil oleh Allah. Bisalah tentram hati kalian dengan kalian mengucapkan zikir. Pasti firman Allah, nah, orang yang mengucap zikir itu akan tentram hatinya. Nah, jadi menantangkan hati kita dengan amal yang salah zikir. Ya, nah kayak tadi itu zikirnya itu bisa akan tentram hati kita. Kebetulan dan kita terkadang-kadang nih, lagi di bulan puasa nih, kan kita terkadang-kadang persiapan apa sahur, kan parlo juga kan. Apa parlonya utama dulu, duit kalau utama dulu. Nah, nomor beras, iwan, sayur dan lain-lainnya. Bahkan hal lain lah lebih banyak kan. Untung kita lawan bini kan masih kita bisa buat seperti. Tapi kalau anak, ini yang bisa lewat di rumah orang ada kata sayang, ada yang tahunya, ada penjual ulijar. Nah ini bisa nih kita bawa iblis dan apa maupun dalam kita. Yang kadang HP kan hilang. Nah itu. Nah ini perlu kita pukul zikir tadi, pukul zikir hati kita. Landasi pula tahun apa? Tahun suatu amaliyah lainnya. Apa di dalam kitabul asrar itu disebutkan siapa yang membaca di bulan-bulan yang mulia. Apa bulan yang mulia? Nah termasuk bulan Ramadan, bulan diutamakan oleh Allah dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Membaca jangan genap ya kita 10 kan genap, 20 genap.
40 genap, 100 genap. Jadi tabihi secara janji. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah tidak ganjil suka lawan nang ganjil. Nah itu kita berzikir asa uyung sudah kita jangan dipaksa. Karena amal ibadah itu kita paksa malah bahaya. Lalu sifatnya karena ada aku-akuan. Nah, aku banyak surga apa amal pada orang lain banyak tersuap. Nah itu bisa. Iblis ini yang pertama tadi kita benahi dulu hati kita, ukur hati kita itu. Suatu saat kita duduk di mana? Siapa takkan bahasa kitanya? Apalagi rancak tidur dulu nih kan, mau foto, lalu kita amal ibadah itu tenang, lapang, senang dan bahagia. Terasa kita dalam amal ibadah. Kan bisa kita pada terasa sholat bagus, sholat kita menunaikan dari satu syarat dan pokoknya dan aku namun membatalkannya. Dan yakin kita bahwa sembahyang itulah hakikatnya perintah Allah. Kita laksanakan. Bagus nih, banyak amalnya. Nah, ini iblisnya tahu. Nah, ini masuk di dalam hati kita. Nah, ini amal dari kita. Ini begana. Lalu caranya macam-macam ini. Membisiki di hati kita. Ini bisa kita akan terjerumus. Ya, nanti akhirnya apa? Mulut kita ada terbandung. Ya, mata kita ada terbandung lagi. Tangan kita ada terbandung lagi. Kenapa? Karena bisikan di dalam hati tadi takut menampar orang, bulan Ramadan. Kita kan kada boleh. Apa di bulan Ramadan itu bahkan lagi di bisi kita. Maka orang-orang macam-macam, anak saiman aku puasa. Nah itu mah kita berdusta, karena jangan pahala puasa. Memukat orang, menguyak kesalahan orang. Orang itu kita uyak orang sakit. Nah itu menguyak namanya menggibah. Nah menguyak kita kada minta ampun. Maka ini kalau kita minta ampunnya, minta ampun lah kita sesama manusia. Umpamanya orang membunuh lawan seseorang, lalu kita minta ampun kan kalau bertobat itu kita datang doa ahli warisnya. Aku membunuh, aku hendak bertobat, entah saling remaja, aku nak lawan ini pertama aku minta ampun maaf dulu. Aku juga kada maaf itu harus bayar berapa 100 juta juga. Nah bisa juga aku indah harus kamu dibunuh juga. Nah ini berat kalau ngalih. Nah ini ngalihnya. Tapi ada sesuatu yang mudah bagi kita. Bahkan ya berjamaah. Ada jamaah maulidan, ada jamaah burudaan, ada jamaah yasinan, jamaah zikiran, jamaah majelis, jamaah kita sholat berjamaah. Kan kita bersama. Nah ini bisa akan menghapuskan daripada dosa itu. Dengan sebab kita mengulurkan tangan dengan musafah. Bersalaman jadi kita makanya bersalaman itu ya kadang-kadang itu bersalaman itu salah itu kegewilan. Orang sama tuh kan kalau orangnya dipikir bisa ada yang doa. Nah kalau bersalaman pernah itu dipingkot ini jadi bisa ini bersalaman dalam itu apa ya itu betul ini jadi Tuhan ini sangat terlampanya apa. Dia kalau salam itu bisa itu adalah nah apa pula ketika kita bersalaman itu baca sholat salawat Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina alaihi wasallam menyahudi ini begitu dahuluan ya. Siapa yang berduluan mengucapkan selawat itu nanti dahulu Allah memberikan suatu rahmat dan keampunannya. Jadi kita bersama ini kata Rasulullah ma min muslimin yatasafahan ghufira lahu ma qabla an yatamarra. Apa itu dari kalangan orang muslim ini berjabat tangan. Belum lagi kita menceraikan tangan, belum lagi diampuni kalau sudah dosa keduanya itu Allah. Tapi nanti kita mengucapkan mama habis dosa berhormatlah Allah. Apalagi kita bilang orang mau kerumbu, apalagi orang itu sudah mahir berdusta. Maka bila orang ini mahir berdustanya kan, ada kawannya menghilangkan kemahirannya itu. Bila berbandir, dia ada berdusta sama jangan berdusta.
hambar nah kayak gitu. Makanya kita pukul hati kita ini supaya jangan ada iblis bersemayam di dalam hati kita. Ini suatu amalia yang luar biasa dalam kita. Kita ini umpamanya berilmu, kita amalkan tulus dan ikhlas dalam Allah nih. Sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah dari pahala berkah. Jadi iblisnya marah, sangitnya. Jadi iblis ini, aku goda, aku rahim. Kan kita ada suatu cerita bersisa tuh seorang tokoh, seorang wali, karena digoda oleh setan, oleh iblis, celaka sini. Nah makanya itu apalagi kayak kita ini. Nah jadi wali juga kan wali anak nikah, jadi wali juga wali nikah aja. Ada wali min auliya illah, ada wali dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perbanyak pada saat di bulan Ramadan ini amal dan ibadah. Cuma jangan sampai kita lupa yang tadi. Supaya jangan sampai yang bersemayam di awal kita. Nah, jadi yang pertama kan jaya dan kuatnya, tegapnya dunia itu dengan 4 sesuatu. Pertama tadi dengan ilmunya para ulama. Kemudian yang kedua bi'adlil umara. Dengan adilnya adalah para pemimpin-pemimpin kita. Nah, amunnya adil pemimpin kita nih, itu bisa akan jaya dunia ini. Bisa akan bahasa kitanya lumrah. Walau la adlil umara la aqala ba'dun nasi ba'da kama ya'kulul zibu al-qadam aja. Dan jikalau ada adil pemerintah kita nih, pemimpin kita, niscaya memakan setengah manusia itu akan setengahnya. Seperti memakan adalah anjing dengan kambing. Serigala yang memakan kambing sama itu tuh. Sikut menyikut, gugut menggugut ya kita. Nah itu tuh ada adil. Nah jadi jangan adilnya adalah para pemimpin itu akan tegak dan jaya dunia ini. Maka itu perlulah keadilan. Adil itu bisa tenang, bujur juga, nang salah juga. Ya ada terkadang nang salah itu bisa bujur dengan sebab kebanyakan masuk, lalu jadi bujur. Nah, hanya ahli di dalam ilmu hukum. Makanya lah kalau pengadilan itu tidak halal. Jadi pengadilan itu kan mengingat, menimbang dan sebagainya. Mengingat, menimbang, timbang-timbang dapat surat, dan sebagainya. Nah, sebagainya apa nih? Macam-macam nih. Nah itu tuh pengaruhnya itu tuh luar biasa. Apalagi urusan duit, pengaruhnya tuh besar. Sebelum melihat duit, janji nih bilang ada maaf aku benar janji nih berikan jahat cocok aku dia menikam ini jar aja telah 100 dapat tapi lo tadi kalau ada 400 dia dapat tapi 400 itu kan sebujurnya juga 400 kurang dari 500 ini nah korupsinya dulu sama nih orangnya namanya nyogok, tawanan disogok tak sama. Sama narapnya. Ini kan alhamdulillah makanya politik itu kan diperbolehkan oleh pemerintah. Itu kan bisa secara keadilan punya ada kayak itu ada adil. Bahaya. Tak jadi kena orang lain pasti memberikan. Akunnya ruginya, namanya cakal dan nah, ya itu telah. Jadi yang habis 4 miliar. Menakunya pun itu 4 miliar itu akun kemudahan. Menukat angkung itu ada waktu untuk mengganti. Kenapa aja angkung itu ujuran angkung itu gizinya beda. Tidak periksa itu di laboratorium. Angkung itu orang tahu tapi mau beli
bendera pucuknya itu. Makanya kan orang yang mengatakan itu dilihatin jumlah pucuknya, apa itu bagian koperasi. Apa itu kita makan itu pasti tulang kemudian. Nah, lawan apa? Ada zat besinya, ada zat besinya. Kemudian pulang itu zat khasiatnya itu mengampihakan lalah. Lalah itu bahasa kita kan naguyuh boleh, nah tapi nyaman kok, angkung itu. Jadi mun kita tapi anak kata lalu guring benar nih, lawan dia jadi tinggal apa pucuk saya ambil dahan-dahannya itu aja dan melancarkan dia sumsum kita, bersihnya sumsum kita. Hah? Ada orang itu angkung itu ada bujur masaknya. Di kubur yang lebih panas itu aja anjing makan cari itu dasar sihat sih. Nah itu karena itu kan ada mengandung fadilah. Maka harganya murah apa? Mau kita di sini murah ada budget mencari itu. Lah kampung nah kan fadilahnya luar biasa itu, banyak khasiatnya itu. Sama aja orang rumah tuh, jadi kan jadahnya aja, apa serapit ke rumah tuh, ada juga anunya, banyaklah itu adalah itu tak langsung itu. Nang ketiga wasalisu bisa kawatil agniya, nang ketiga itu bisa akan tegak dan jayanya dunia dengan sebab pamurahnya orang-orang kaya. Nah, orang-orang yang kaya itu pamurah, maka jaya dan tegak dunia itu utama di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dengan sebab kita adalah pamurah itu kita ada engkin ujar atom bahari engkin berjuk tali 12 dah cuma engkin berjuk tali 12 pulang nih jarak mati lalu. Maka oleh itulah bahwasanya sedekah itu as-sadaqatu tumpidul adza kata Nabi. Bermula sedekah itu menghilangkan daripada penyakit. Nah, penyakit apa? Pertama penyakit batin ini yang paling berat kita. Penyakit batin nih, penyakit dalam jiwa kita. Nah, amun kita rajin ya kita bersedekah, itu akan hilangkan oleh Allah penyakit itu tadi. Termasuk penyakit dari duit. Ya jual lah, bahkan ada banyak duit lah itu, ada duit. Nah ini banyak suatu kejadian lah, orang datang, kalau ini guru aja nak buka ke Jepang, jauhnya Singapura sudah, Malaysia sudah, tapi kada mosong guru juga, ya satu kerja, ya pulang, ya pulang. Lalu jar di situ kan ada jar rumah sakit apa ada tahu tuh sampai orang ini dipacul. Ya Allah, orang dipacul ada nyanyiannya, berapa biayanya nih kan? Nah, ya karena orang datang, ya jar anak dia rencana kasih Tuhan pertama biaya, kedua waktu, ketiga pulang, kurang siapa mau laki. Nah, itu tim mengawali si diri. Jadi kalau minta pendapatnya lebihan guru aja. Oh, kayak itu aja orang apa maksudnya? Mungkin macam-macam kan komplikasi ya. Kurang, nah makanya itu adalah manusia anak hidup itu ada yang upaya mungkinnya supaya apa hidup. Nah orang anak mati itu umumnya mencari hinak tuh, di mana-mana aja itu nyakawa deh. Biasanya apa aja ditabusnya, jangan nyakawa. Nah kayak orang hidup ini orang biaya orang suki biayanya kan ada, nih makna Allah supaya hidup. Nah jadi apa? Bilang aku ada di Al-Quran atau tafsir menyebutkan. Ada hadis Rasulullah, as-sadaqatu tunbidul adza, bermula sedekah itu kata Nabi kita menghilangkan daripada penyakit. Selama jero ikam berobat nih, kita mau ganti nama ikam apa ikam nih. Ada lekam biasa sedekah, ada itu aja. Bah kayak ikam sedekah. Ah itu bangjar jana. Ujarulun orang beramal itu harus ada niat. Nah, ikam bersedekah karena Allah, ya Allah yang memberikan aku sedekah ini, nah sembuhkan mamaku dari penyakit. Berapa juragan biaya ke Singapura mah itu aja. Nah, alihai itu berarti kenal kok ke Malaysia. Coba pak ikam jurang,
Nang menurut hadis Rasulullah nih, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan. Itu dulu aja. Doa sudah dijawab ya. Lalu orang sudah dijawab, minta doakan nih. Nah, coba panjuran ikan kayak itu, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Ini pertama minta doa ini tolong tiannya. Banyak mana aja kan? Banyak aku tak apa. Nah, anu jar lokar aja lu juga cari itu aja. Insya Allah. Akhirnya apa? Ini mah amalan. Amin banyak Allah. Ini tawarakannya nah ini ayatnya. Selesai. Buliknya. Lalu apa? Langsung ambilnya di bank duit nih. Ya, ini aja ceritainnya nih. Tapi sudah sebulan sesudah itu jadi cerita. Sedekahkannya duit nang cagar biaya tadi ambil nih. Ke Jepang tadi. Berapa miliar diambilnya. Lalu disedekahkannya. Jurang mengarang sedekah itu memang pihak itu manusia itu ada doanya. Sebagian juga bawa ke masjid nyatakan jurang nikah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan. Adakan yang malah langgar di kalau berapa itu mau bagus benar langgarnya itu. Nyatanya bagus duitnya banyak. Pas sebulan itu ada sampai sihat namanya itu. Sihat berjalan sidin gagah lagi yang berjalan diangkat dengan kesakitan sidin. Nah, ini kan dibuktikan oleh Allah dengan penyampaian Rasulullah dengan yakinnya. Ini masalah sedekah ini. Jadi sedekah ini banyak fadilah dan keistimewaan sedekah. Makanya amun orang kaya ada pemurah itu lahalakal fuqara, celaka aja orang-orang. Nah, maka kita menyenangkan daripada orang pada cukup ini luar biasa senangnya. Senangnya itu pula kata Nabi kita, memperraja muslimin qurbatan ja'ala usbatan min nur. La yastadiu bima illa rabbul izzah. Siapa menyenangkan satu kesenangan dalam orang non muslim, orang non mukmin laki-laki, mukmin perempuan, Allah memberikan. Apa memberi lawan orang itu sesuatu adalah pemberian yang akan diberikan dalam orang lain. Artinya pemberian itu luar biasa. Orang-orang yang bersedekah itu diberi oleh Allah Subhanahu. La yastahil amri. Maka orang itu ada kawat bersedekah kayak itu kayak ini illa rabbul izzah, atau kecuali adalah Allah Ta'ala yang bisa mengindahkannya, menyamakan. Allah Maha besarnya bisa ya kita mengindahkan ini nih suatu pemberian Allah. Nah, ini pahala orang yang bersedekah itu. Kadada suatu nilai, apalagi kita bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, kita masuk kita dudukan kan orang menuntut ilmu juga. Bersedekah kita. Menurut hadis Nabi itu orang yang bersedekah lawan orang yang menuntut ilmu aman sepertinya bersedekah min jabadil Uhud minat zahab, seperti gunung Uhud terbikin daripada emas. Orang bersedekah lawan orang yang menuntut ilmu, maka sama aja Nabi yang menampakkan gunung Uhud terbikin daripada emas. Dari gunung Uhud emas kita beriakan. Jangan kayak gunung Uhud kita kayak gam-gam bisa diisi. Nah, orang yang bersedekah lawan orang menuntut ilmu, itu ganjaran pahalanya. Banyak lain hadis-hadis Nabi kita menyatakan di dalam suatu sedekah ini. Jadi kalau yang ada adalah orang yang pemurah di kampung kita, nang lain-lain itu termasuk bahasa kitanya mendapat juga kenikmatannya. Ada anak kayak orang kan kalau orang makan dikesakat untung mana? Apa untungnya ya? Nah, yang pertama ini meluluskan suatu kewajiban untuk membersihkan daripada hartanya. Karena nak punya ibadah, kan
kalau harta itu ada kita zakati, harta kita mesti kotor. Kan orang berzakat itu kan menghilangkan daripada qadirah kotor. Nah, kan pertama itu yang menunaikan daripada kewajiban terhadap dirinya urusan hartanya. Kemudian kedua, hartanya akan bersih. Nah, ketiga kan diberiakannya kan surah ini zakatnya diberiakan. Nah, itu kan termasuk hukum sedekah. Kenapa? Karena ini menunaikan daripada zakat itu bertaklid ke kita. Kenapa jadi bertaklid? Karena kita sendiri cukup orang dalam apa dulu pertama dulu dalam hadisnya abid. Kalau orang masuk Islam, orang mu'alaf begitu. Nah, kan ada terkadang. Tapi kalau abid ada amal di Makassar. Kita orang-orang zakat sini ke Makassar lah kita anjur. Gandal ongkosnya kalau lah dia udah anjur deh. Itu musyakat artinya. Nah, ad-daruratul tambihul mahidun. Yang darurat itu boleh menggunakan suatu barang. Darurat itu dengan cara jalan dia bataklid. Nah, nama naklitah kami pulang harus ada mempunyai wasilnya. Dari mana? Oh, dari guru ini dari guru ini, guru ini dari guru ini. Nah, itu namanya wasilul wasil. Ujar bahasa orang ini ijazah sekadar itu aja. Tapi ini wasilul wasilnya itu namanya nyata bahasa kitanya. Nah, itu tuh mengambil daripada taklid itu tadi. Sama juga orang nikah kan walinya ada wali hakim kan boleh kalau wali kata soal tauliyah dulu kita. Nah, itu kalau ini juga wali hakim. Amun kadang tauliyah inya menikahkan nah berdosa itu hukum jinah jadinya orang itu. Nah, sama juga cakep tadi. Pak kita mau nyoba taklid, tapi taklid orang nama naklitakan tuh ada apanya hanya tahu aja kita kan jadi kerukunan. Berarti kerukunan itu bukan guru atau ini kan orang lagi banyak urusan HP ini lah mencari di Google aja ada tuh HP itu bukan guru. Makanya orang mengaji di HP Yasin itu ada abdalnya. Nah, abdal itu apa tuh? Quran. Makanya itu orang mengambil Al-Quran itu kan harus dengan suci. La yamassu ilal harus dengan suci. Artinya bau dulu. Jadi orang baca itu satu huruf itu berapa pahalanya? Amun di HP, apalagi nilai pulang HP itu bang tanda orang apa nih menelpon kita. Pasar Bang Bihira, Allahu Akbar di dalam mistik bang. Ini hati-hati kita orang Muslim. Ini orang luar itu nak memusnahkan kita cara jalan saja itu. Ada di tenggelamnya kapal Tindaru itu kan belum Abu Hamka. Nah, di situ ada yang terakhir itu tentang masalah majalah. Nah, ini aja orang Jepang kan nyala. Kami jana ada memerangi nanti lawan orang Indonesia ini karena ini luar biasa aneh. Turun sorangan tapi Amerika ada 100. Banyak orang baiknya banyak banget dari Kalimantan. Nah, itu jedanya. Tapi jana akhir jana akan kami jana kirim sesuatu yang merusak lawannya. Jujur. Buktinya apa? Dikirimnya tikar plastik. Dikirimnya karena minyak, dikirimnya karena sablukan. Sablukan aluminium kalau aluminium itu mau unsur kita sebetulnya itu ya sampai 40 tahun pakai kacamata. Nah, apa ya HP? Aja mati HP. Awur mata. Nah, itu tuh lalu akhirnya kan dari kena lumpuh. Amun lumpuh itu ada senjata lagi, sifat mati. Nah, itu ada ceritanya itu. Nah, ada tuh ya ceritanya itu. Nah, makanya itu kita waspada. Ya abang mati sudah. waspadalah dan kejahatan bukan dari suatu ini tak ada kesempatan. Sebujur lah. Nah, itu asalnya kan yang bercuci dan orang ada api becis. Orangnya ada daan, harus badan kantong.
Nah, itu adalah kesempatan ngarannya. Yang seterusnya, nang keempat, ar-rabi'u yang keempat bidoa'il fuqara, dengan sebab doa orang fakir. Nah, kalau orang fakir itu ada meminta lagi, nah ini kita bisa celaka. Kan apa ya? Orang sugih berataan, umpamanya nih, sugih berataan kan ada kan masanya kita nih, nang akhir zaman anak orang nih, sugih berataan pas itu kita menjulung orang kan ada yang aku jangan penting jangan beriakan juga nih, itu ada aja. Bumi mau makan daripada suatu barang-barang berharga, bintang berlian, emas, kemudian apa? Batu bara termasuk. Kan orang sugihan ya, malu riwayat kita manjur yuk, jakat nih, nah jakat, aku manjur jakat juga. Ada juga nama lima lagi, aku sugih berataan. Ada je masanya, kenapa bilangan ini? Kira kita ini hanya sudah berataan. Ada nih itu. Nah, jadi dengan sebab doa orang fakir, kan orang fakir itu berdoanya bisa kabul. Kabulnya kan apa? Perhatiannya itu luar biasa lah Tuhan. Lagi orang dikenal dengan makrifat kepada Allah. Makanya berdoa itu besar ujung-ujungnya kita khusyuk untuk terkumpul. Nah ini orang bisa kayak itu karena kefakirannya itu kan merasa sendiri. Melihat orang kan nyaman orang berzakat. Melihat orang nyaman ke masjid, nyaman ke mana-mana. Nah kan yang bisa terketok hatinya nih. Siapa hendak? Ada hendak aja, mengurangi masih sempurna lagi. Akal pikirannya pasti hendak nyaman. Lah pasti hendak nyaman itu pasti. Dari itu orang akal sempurna. Nah orang akal kada sempurna itu ya memang diri itu ada sempurna katanya akalnya berapa sempurna pasti hendaknya nyaman. Jadi yang empat ini inilah tegaknya apa bahasa kitanya dunia. Sekiranya dunia jangan sampai menyiksa lawan kita. Kemudian seterusnya Nabi man shalla salata bi jamaah ma'al muslimin arba'ina yawman lam tafid lahu rak'atan kataballahu maghfirah bara'atun minan nifaq. Siapa sembahyang berjamaah beserta orang-orang muslim 40 hari dan kada pernah kalau hutan 4 hari itu ya kita terus sampai 40 hari niscaya Allah menulis bagian itu kalapasan daripada sifat munafik, dihapus oleh Allah daripada sifat-sifat munafik. Man shalla subhi bi summa jalasa lillahi ta'ala yu'ti Allah ta'ala fi firdaus sab'ina qasran min jahabin wa fiddatin. Barang siapa aja sembahyang subuh nih kemudian ia duduk liyadhkurullah ta'ala, ia ingat lawan Allah ta'ala, niscaya Allah ta'ala memberi nantinya dia itu adalah di surga Firdaus, diberi lagi oleh Allah 70 mahligai terbikin daripada emas dan perak. Mahligainya itu terbikin daripada emas dan perak. Ini orang sembahyang subuh nih, ngalih benar nih. Apalagi ini baru panjang udah bersahur, tapi bersahur itu kesungsuan. Bersahur ini jam 12. Kanyang kalau bawa ambil bentar guring taruh jam 8 ya bangun. Harapannya kalau panjang itu kan guring banyak, lain baru guring kalau lapar. Makanya kalau lapar guring pada bisa guring. Bila orang tuh guring kalau lapar dalam keadaan puasa bapak mau cari guring ramai. Baru lapar nih ada guring, ada nyaman dia kita. Nah, ini orang cuma yang subuh duduk ingat kepada Allah ya, terutama Allah menuntut ilmu. Allah memberi ini karena mereka itu masuk ke dalam surga Firdaus, diberi oleh Allah 70 mahligai terbitin daripada emas. Innama masalus sholati kamasalin naran jana ala babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin khamsu marrah hal yabki alaihi wasifun.
Qalu la. Qala kadzalika sholatu tadassulu fil maut. Rasulullah bersabda, perumpamaan dia sembahyang misalnya seperti adalah sungai nang mengalir atas di hadapan seseorang kamu mandi padanya itu tiap-tiap hari 5 kali. Adakah lagi jarak Pak Nabi tertinggal daripada dakinya? Bisa hilang orang di lupa makan kayak Rasulullah yang kali mau waktu sama istilahnya ini ada sungai di hadapannya yang mandi 5 kali sehari. Pasti Nabi hilang Pak daki-dakinya. Qala jabat tetangga dari salat kalau suruh. Demikian itu juga kata Nabi kita sembahyang itu adalah menghapus menghilangkan daripada dosa. Daqaiqul akhbar. Ini di dalam kitab Daqaiqul akhbar. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan, menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Insyaallah nantinya kita sambung kembali. Amin ya rabbal alamin. Adallahu ayyakum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mana ada bercikir ini? Oh iya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga ihwat berjati ajma'in khususan ila arwah yang dia semimpin jangan orang bintiha di Mukhtar Nurah di Raja Al-Majid Aslam bin Ruslan bin Abu Rasulullah wali abaina wali ummahatina wali ajdatina wali jaddatina wali masyayikhina wali mu'allimina wali dawil wajibati alaina bi anna Allah ta'ala yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirah lana wa lakum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال الله تعالى عمدا بقول لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتم بلاغا ورحمة الله أحفظ لك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه آبائه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم صلى الله عليه وسلم وصحبه وقرن أجمعين. ثم صلى الله عليه وسلم وسلم والصالحين والجميع من اجتمعنا شبابهم ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع حقوق الواجبات علينا. اللهم اغفر لنا ولهم اغفر لنا ولهم اغفر لنا ولهم. اللهم ادخلنا يا الله الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا يا الله الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا يا الله الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.